Ya, halo, selamat pagi. Salam analis. Ya, kayak kali ini saya akan membahas mengenai timnas Indonesia yang senior sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia. Rencananya Piala Asia ini tahun ini digelar Juli. Namun kabarnya dimundur ke Januari 2024. Nah, ini mumpung masih lama, kita perlu persiapan yang lebih matang, yang lebih persiapan, lihat mana kelebihan kekurangan yang perlu diperbaiki, mana kelebihan perlu dimaksimalkan. Awalnya saya mau membahas performa timnas Indonesia U20 ya, kemarin di Piala Asia U20 dan untuk persiapan Piala Dunia U20 mendatang. Namun karena ini masih U20 dan level permainannya masih belum begitu bagus ya. Yang ini kan U20 ini yang masih muda tuh bukan target utamanya berprestasi sebenarnya, karena masih muda dan mereka butuh pengalaman. Yang ditargetkan tuh mencari suasana bermain dan pengalaman untuk bermain di level senior yang lebih lama. Nah, yang penting tuh level senior. Makanya saya berubah pikiran untuk langsung aja kita untuk membahas strategi dari timnas senior baiknya seperti apa. Oke. Untuk targetnya untuk yang U20 ya maksimal lolos fase grup yang Piala Dunia mendatang U20 pas kita tuan rumah. Itu maksimal U20 maksimal itu mencapai lolos dari fase grup. Itu udah bagus banget. Kalau nggak lolos ya nggak apa-apa, sebagai bentuk mencari pengalaman. Nah, yang penting senior nih. Oke. Oh iya, ini waktunya agak lama teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman menontonnya baiknya di waktu yang lebih senggang. Mungkin kayaknya waktunya agak lama, bisa sampai 30 menit ini saya membahas ya. Saya bikin video ini. Saya ada yang mengutarakan untuk saya dan motivasi saya buat timnas Indonesia. Oke. Sekarang kita bahas taktiknya. Nah, saya udah siapkan analisa taktiknya seperti ini. Nah, Sintayong itu biasanya main 3 back ya teman-teman. Nadeo sebagai kiper utama, Rizky Ridho, Roger Ahmad, Fahrudin. Ini 3 back ya. Kalau nggak ada Ridho, Balgot. Kalau nggak ada gantinya ya. Balgot masih muda, Balgot. Nah, ini Klok sama Arianto sebagai pemain tengahnya. Arahan wingback, sebelah kiri Yakob, sebelah kanan kadang Asnawi juga. Nah, ini depan nih Spaso sebagai tengah, Marcelino, Witan. Nah, ini sebagai kalau untuk 3 back sebagian seperti ini. Nah, mengapa seperti ini? Nah, saya jelaskan. Ini bola sebagai kursor ya. Nah, ini jadi rencana permainannya seperti ini teman-teman. Spaso ya, Witan, Marcelino. Nah, kalau 3 back ini sebenarnya nggak masalah ya pas menyerang, soalnya pas bertahan bagus. Soalnya pas bertahan ini main 5 back, nanti kita bahas. Nah, ini pas menyerang dulu ya. Sintayong ini sebenarnya udah lumayan pas Piala AFF ya kemarin. Itu karena
alasan taktis saja ya. Pasca tragedi Kanjuruhan itu kan liga vakum tuh 2 bulan. Nah itu pemain belum liga baru mulai itu awal Desember, sedangkan Piala AFF udah mulai pertengahannya, sekitar 3 minggu setelah liga dimulai. Itu nggak salah seminggu setelah, belum seminggu malah, setelah Piala Dunia usai. Nah itu hanya selang 3 mingguan sebelum Piala AFF dimulai yang kemarin ya, yang tahun 2022. Nah makanya passingnya itu nggak banyak yang akurat, aku punya umpan pendek. Ya udah, oke kita ya udah, itu memang sudah targetnya seperti itu. Hasilnya kita lanjut ke menatap agenda selanjutnya, yaitu yang kualifikasi Piala Dunia kabarnya ya, dan Piala Asia. Maaf kalau saya salah, mungkin saya ucap. Intinya lebih tinggi lah pentasnya. SEA Games juga, di SEA Games ini kan pemain yang juga AFF juga sama pentasnya kan, sama tingkatnya Asia Tenggara. Jadi kita fokus untuk yang tingkat yang lebih besar. Nah untuk jangkauan yang lebih besar, yaitu Asia. Nah sini 3-4-3 ini sebenarnya bisa diakali ya. Selama ini kan sebelumnya itu Sintayong kalau main 3 back itu mainnya pusat dari samping, dari sayap. Dari sayap ini kurang efektif sebenarnya teman-teman, karena ke atas pemain kita yang umpan-umpannya pas-pasan, dan kan mau nggak mau kalau ini umpan panjang pasti ada crossingnya untuk mencapai ke sini. Nah itu banyak yang tidak akurat, sehingga ya serangan gagal terus. Jadi baiknya ya untuk yang main umpan pendek itu baiknya tuh usaha kuasain ini tengah dan pemain dari area tengah, supaya bisa lebih banyak umpan ke depan dan menghasilkan umpan terobosan. Nah itu yang menjadi senjata utama buat timnas Indonesia. Nah di sini yang bisa kita jelaskan bagaimana 3 back ini bekerja. Ini sih Jordi Amatnya, ini Klok Irianto. Nah di sini perannya itu winger itu lebih melebar pemain sayapnya ya, Marcelino sama Witan. Marcelino ini bisa juga sebagai gelandang serang, cuman saya lihat ini posisi terbaiknya adalah sayap kiri, karena syutingnya bagus dan lumayan dia cukup punya visi lah untuk bisa umpan ke depan, umpan ke teras ini. Jadi kalau misalnya dia itu mau umpan tuh dia bisa lihat ruang, bisa bikin umpan tarik. Nah ini yang bisa dimaksimalkan. Nah, awalnya kan begini ya, Jordi Amat agak depan. Ini Jordi Amat bisa sering maju ke depan teman-teman, agak maju ya, hampir seperti gelandang bertahan. Namun sebenarnya nggak begitu juga, nggak masalah sih ya, dia bisa passing ke depan. Ini yang penting Arhan sama Yakob agak maju, agak ke tengah maksud saya. Ini ya, sebagai gelandang. Jadi wingbacknya agak ke dalam,
sebagai gantinya Marcelino sama Witan ini ke sayap. Nah ini sayap ini harus ada yang ngisi, kalau enggak back sayap atau full back atau wing back seperti ini, itu wingernya ini supaya untuk menjaga kelebaran dan bisa merenggangkan kerapatan pertahanan lawan. Fungsinya seperti itu. Kalau di sayap di sini semua ini kalau seperti ini nanti sayapnya kosong. Kalau apa namanya ini itu kosong, bisa meninggalkan ruang untuk membangun serangan balik lawan dari sayap. Lawan bisa main apa namanya ini, lawan bisa main umpan-umpan panjang dari sayap yang punya kemampuan crossing bagus, itu bisa dimanfaatkan menjadi serangan balik yang berbahaya bagi pertahanan Indonesia. Nah begitu teman-teman. Jadi sebaiknya ada salah satu masih ada yang mengisi pos di flank ini, di daerah sisi lapangan. Nah teman-teman, nah kita kembali ke sini. Nanti Arhan ini Klok Irianto, maaf ya, ini jadi Amat nih bisa passing ke depan. Nah ya umpan ke Klok, umpan Spaso. Nyoba Spaso, nah Spasonya nanti atau Spaso umpan lagi sini, ya deketin apa namanya tuh, maaf ya teman-teman, ini dah. Ini kalau misalnya Klok Amat ini bisa passing ke depan ke Klok set. Ini Spaso bisa sebagai Spaso Evic ya, yang Bali United, dia bisa umpan ke sini Klok. Nah ini dia menarik lawan pada saat bertahan. Nah nanti maju mundur lagi Klok. Nah nanti Marcelino yang siap-siap nih mau Witan set. Nah dia siap-siap maju untuk sini nanti ke ruang antar lini nih. Nah ini yang kalau misalnya ruang belakang back, maaf saya salah ngomong. Jadi saat lawan bertahan dengan banyak pemain ini, jadi Spaso menarik beberapa pemain, satu maupun dua bisa ini. Nah nanti si Klok ini dapat space. Ini space ya teman-teman. Ini si Klok bisa banget ya umpan terobosan ke Marcelino. Set. Tapi sebenarnya 3 back ini lebih berguna pada saat bertahannya. Memang karena kemampuan passing pemain ini masih belum bagus-bagus banget. Nah ini kegunaannya ini sebenarnya saat bertahan. Jadi saat reaktif football ya, saat ngincer serangan balik. Jadi pas pertahannya Marcelino masih agak maju, pas pertahanan jadi 5 orang, Arhan sama Yakub Sayuri agak turun, kadang Asnawi juga bantuin.
Asnawi, ini Klok, ini Rianto. Ya, jadi bisa bertahan sebagai 4-5 back, 5-4-1. Nah, ini jadi bahkan Rianto kan bisa sebagai ini ya, bisa membantu amat di tengah, bahkan bisa jadi 6 orang. Ini bentak-bentak pertahanan ini akan sangat membantu sekali. Memang untuk serangan paling ya mengandalkan serangan balik ya teman-teman. Nah, ini pas lawan begini mungkin akan lawan begini ya. Biasanya 4 back juga dia. Nah, favorit ini seperti ini kalau Witan. Nah, ini Witan bisa maju nih. Klok nih, lihat umpan Witan bisa maju. Mungkin ada Spaso juga. Spaso. Nah, ini yang maju dia. Spaso, Marcelino maju. Bisa ngasih crossing ke sini dan sebagainya. Intinya 3 back ini dalam Sintayong ya, untuk timnas Indonesia ini lebih berguna untuk bertahan. Ini perusahaan enak dia intinya gitu. Nah, Spaso ini berguna sebagai penahan bola. Tapi walaupun emang bola bawahnya nggak terlalu bagus ya, dia nggak bisa bantu untuk bola atas. Nah, sebaiknya seperti itu. Nah, ini babak Witan sini karena ya memang kita tahu dia umpannya bagus, enak umpannya enak, tendangannya lumayan. Emang kadang-kadang finishing kurang bagus aja, tapi dia umpannya lumayan bagus ya, dia bisa lihat ruang. Nah, ruang gimana teman-teman? Kalau misalnya ruang tempat antar lini, kalau misalnya dia Witan ini masuk, kalau lagi nyerang melakukan counter attack ya misalnya ya. Nah, ini lihat Marcelino dia Spaso dijagain kan nih atu-atu. Ini kebuka ruang depan back. Nah, si Witan nih, baik Witan maupun Marcelino, dia bisa umpan ke depan, ke ruang depan back ini. Nah, nah ini jadi Spaso ini berfungsi sebagai penarik lawan. Nanti Klok atau siapa nendang sini. Nah, namun memang untuk pemain 3 back ini memang kurang bagus saat menyerang ya, karena membangun serangan dari bawah maksudnya ya, karena emang pemain yang bisa passing ke depan tuh masih belum banyak ya di timnas Indonesia. Jadi baiknya ini satu babak aja. Nah, satu babak bertahan dengan 3 back ini nah seperti ini, dan satu lainnya tuh menyerang dengan 4-3-3. Nah, kita bahas 4-3-3. Jadinya teman-teman gini ya, jadi pas bertahan Irianto sama Lukuk siap untuk umpan-umpan panjang, umpan-umpan terobosan. Tapi jangan dua babak begini tahu lawan tahu cuma Klok yang punya umpan-umpannya enak, jadi dia pasti kesulitan, pasti dikepung sama lawan, susah untuk umpannya.
Kayak waktu Italia lawan Spanyol tahun 2012. Nah itu si master yang umpannya enak tuh si Pirlo, Andrea Pirlo itu jagain banyak sama para pemain Spanyol. Italia nggak bisa kemana-mana waktu itu, kalah 4-0 karena yang registannya ya, atau yang deep lying playmaker bahasa itunya, istilah saat ini itu dikepung tidak karena sehingga jalur umpannya itu dia nggak bisa umpan lebih leluasa intinya ke teman-teman yang di depannya. eh Kok tulis sini, salah saya. Ini teman-teman, namanya deep lying playmaker. Ini si Klok agak kesini ya perannya sebagai nomor 8 dengan peran sebagai deep lying playmaker, itu mengatur serangan agak dalam, tapi nggak dalam banget sih, agak ke tengah lah. Dia sebagai nomor 8 CMF kalau di PS atau FIFA, terus dia sebagai CMF. Nah, kalau membangun serangan emang kurang ya sebenarnya. Kalau sebaiknya satu babak seperti ini, babak lain main 4-3-3. Nah, ya bukan kalau bangun serangan 3 back begini ya. Kalau misalnya 5 back ya. Nah, ini dan Marcelino Spaso. Intinya sih kalau pas 3 back ini, kalau sama Irianto tengah, yang penting di Asnawi sama arahannya. 10 backnya itu untuk agak ke tengah, bantuin progresi serangan di tengah. Tapi memang problemnya kalau 3 back ini untuk main banyak umpan-umpan 1-2 di kotak penalti lawan tuh agak susah. Mau nggak mau ngandelin skill individu pas finishingnya ya. Ini set. Nah, sekarang kita ke formasi ideal untuk timnas, yaitu 4-3-3. Nah ini, oh ya teman-teman, ini saya set dulu ya. 3-4-3 seperti ini. Maaf. Nas. Nggak usah lah, aja. Nanti aja lah. Main 3 back ya. Seperti ini. Mungkin babak pertama kalau misalnya lawan tim-tim yang lebih bagus, pertahanannya bagus ya ini, ada tengahnya pertahanannya bagus, rapet dan melakukan serangan balik. Nah, kalau saat menyerang baiknya melakukan 3-4 back.
Sekarang kita main 4-3-3 ya. 4-3-3 ini sebagai formasi yang ideal buat timnas Indonesia. Nah, lihatnya seperti apa? Ini Asnawi ganti ya, salah satu back diganti. Rido, aduh salah saya. Nah, diganti namanya aja maksudnya, sebagai saya menyarankan Abimanyu sebagai gelandang, bantuin Klok. Nah, sip, seperti ini. 4-3-3. Nah, dan tetap Asnawi mungkin bisa ganti Yakob. Nah, dia umpannya lumayan ya di timnas. Yakob dan Spaso. Nah, Spaso ini ganti siapa? Menurut saya, kalau saya lihat bagus ya si Egi sebagai penyerang tengah. Nah, ini teman-teman, 4-3-3. 4-3-3 seperti ini. Nah, gimana pas menyerang? Ini Egi ini, oh ya, Egi ini pas lebih cenderung sebagai dia agak turun ke bawah ya. Nanti dia bantu Klok, karena dia finishingnya bagus, tendangannya, tapi umpannya nggak begitu bagus. Kayak gini finishingnya bagus, umpannya nggak begitu bagus. Jadi ya mungkin agak turun ke bawah. Nanti lihat teman-temannya ada yang uang kosong buat tuh dia tembak. Nah, bisa dia memanfaatkan itu. Nah, gimana teman-teman pas menyerang? Egi, Witan, Marcelino, Abimanyu, Klok, Irianto, Jordi Amat, Farudin, Abimanyu ini karena visinya bagus. Cuman sayang di Persija ini, waktu di Persija Abimanyu ini sering melakukan syuting. Nah, Abimanyu ini bagusnya di umpan-umpan ya, dia bagus dari umpan-umpan terobosan, set. Nah, itu umpan-umpan terobosan nanti sebagai menarik. Jadi yang bisa umpan terobosan dua, si Klok sama Abimanyu. Nah, ini kan lawan akan lebih bingung. Nanti si Yakob sama Arhan, mungkin Edo juga bisa kok. Edo bahkan bisa untuk membantu di tengah. Jadi seperti teman-teman ya. Bedanya ini di sini Irianto ini malah Amat ya. Amat geser ke kiri, jadi yang bisa passing ke depan tuh lebih banyak. Dan ini lebih menguntungkan untuk timnas Indonesia membangun serangan dari tengah. Gitu teman-teman. Jadi mainnya tuh jangan dari sayap dan dari sisi lapangan, karena ruangnya sempit dan gampang direbut oleh lawan. Jadi lawan tinggal misalnya Wita nih megang bola, pepet aja 2 orang, itu dia udah, Wita akan kesulitan. Walaupun ada temannya di sini untuk main, apalagi untuk main umpan sulit. Banyak pemain yang bisa
pemain lawan itu untuk menutup pergerakan dan jalur umpan dari para pemain Indonesia. Apalagi ruangnya itu untuk areanya lebih sempit. Jadi utamakan tuh main serangan dari tengah supaya ruangnya itu lebih lebar dan pemain yang bisa diajak untuk kombinasi bisa lebih banyak. Nah gitu teman-teman. Nanti si Witan sama Marcelino biasa yang ke kiri cari sayap, Egi biasa sini. Nah emang dalam sepak bola modern tuh yang penting tuh lini tengah ya teman-teman. Kayak apa karakter pemain tengah-tengahnya itu, jadi menentukan serangnya seperti apa nanti. Nah ini 3 back, jadi 4 back 4-3-3 seperti ini. Ya gini syutingnya bagus dan Abimanyu umpan-umpan terobosannya enak. Jadi diinstruksikan aja Abimanyu ini lebih banyak prioritasnya umpan, bukan sebagai syuting, bukan syuting ya, tapi lebih banyak passing, truk pas atau umpan terobosan ke ruang belakang back itu bisa bagus. Nah untuk Diamond, Egi, Abimanyu, Klok sama Irianto. Kalau tadi bisa ya si pas 3 back tuh malah ada 2 Diamondnya. Tadi kita lihat ya si Ahmad. Kalau 3 back itu si itu ini nanti agak turun. Tapi ntar sih bantu sama si kayak tengahnya ini back apa namanya sama wing back ya dia agak turun. Irianto turun. Nah seperti ini teman-teman. Kalau 3 back nah untuk Dimas ini nggak begitu cocok ya saat membangun serangan. Baiknya 4 back saat menyerang. Batu babak kegasnya itu pakai 4 back. Satu babak bertahan pakai 3 back. Itu saya. Kita ganti lagi video dengan Abimanyu. Jadi ini 3 back 4 back ya. Jadi full backnya itu back sayapnya agak ke tengah, bantuin gelandangnya ini buat distribusi bola. Nah seperti itu teman-teman.
si Egy ini bisa menarik banyak orang ya, kan dribblenya bagus. Nah, Egy kan untuk umpan kedepannya nggak begitu bagus ya. Ya bisa kasih ke Abimanyu. Nah, set nanti Abimanyu bisa umpan ke Marcelino. Ke Marcelino kesini, umpan terobosan naik, set. Nah, dia bisa melakukan shooting. Seperti itu teman-teman. Jadi ini ya, jadi 3-4-3 tadi seperti itu. Kalau 4 back itu bisanya seperti ini baiknya. Irianto, Abimanyu, Klok. Ini formasi untuk 3 back, 4 back ya, maaf saya salah ngomong. Irianto tengah, Edo, Klok depan. Ini Yakob sama Edo bantu lini tengah Irianto. Nah seperti ini pas bangun sebagai 4 back. Gak jauh beda sebenarnya. Cuma sini Egy yang lebih mobile, pegangannya bisa menarik pertahanan lawan, back lawan, terus buka ruang buat Abimanyu maupun Klok itu melakukan umpan-umpan terobosan. Gitu teman-teman. Jadi ini formasi ofensif ya. Ini 4 back. Gak jauh beda sebenarnya, cuman lihat pemain-pemainnya aja karakternya seperti apa. Irianto bisa passing ke depan, tapi dia nggak terlalu depan. Dia baiknya posisi terbaik itu dia sebagai gelandang bertahan DM nomor 6. Nah Klok yang agak maju, nanti Abimanyu dibantu. Begini teman-teman. Save ya. Save image. Timnas 4 back. Ya mungkin ini dulu. Terus Sintayong ya, ini untuk kedepannya pemain gak usah takut. Jadi Sintayong karena ini kan levelnya timnas negara, bukan klub. Negara itu ditentukan, yang membuat berprestasi itu biasanya bukan karena kualitas pemainnya, namun pemainnya sebagai tim. You have to play as a team. Kalau timnas itu beda sama negara. Klub mungkin masih boleh memakai kualitas mengandalkan kualitas pemain, tapi kalau timnas gak bisa, harus play as team.
Makanya itu kalau di timnas, level timnas itu negara itu banyak yang namanya kejutan.